Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program. Generasi Smart, berkarakter, cerdaski. Oke, so apa kabarnya semua? Nah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebentar lagi akan menjelang UTBK. Nah, jadi saya harap kalian semua tidak pernah turun semangatnya ya. Nah, oke. Nah, so today we are going to learn about English literacy for SNBT UTBK. Langsung saja ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris untuk persiapan SNBT UTBK. Jadi kita akan lebih banyak membahas soal atau latihan soal terkait literasi bahasa Inggris persiapan SNBT UTBK. Oke ya, langsung saja. Nah, exercise atau latihan. Nah, oke. Jadi di sini ada sebuah teks ya, teks 1, kemudian ada teks 2. Nah, jadi kalau untuk soal literasi bahasa Inggris itu ya dia memang soalnya bacaan ya, reading text. Oke. Nah, tapi ingat ya, dalam menjawab soal literasi bahasa Inggris, kita perlu membaca dulu pertanyaannya. Oke? Nah, so let's read the question for number 1. Oke, so remember read the question first. Nah, pertanyaan nomor 1. What is the main idea of the text 1? Oke, jadi apa main idea dari teks 1 ya? Nah, jadi kita diminta mencari apa main idea dari teks 1. Maka kita hanya fokus saja di teks 1-nya ya. Nah, kemudian ingat, mencari main idea ada beberapa caranya kan? So, we can read the first paragraph. Okay? So, read the first paragraph, and then we can also read the last paragraph ya. Nah, kita juga bisa baca paragraf terakhirnya kalau terdapat kalimat simpulan ya. Nah, read the last paragraph. Nah, yang mana tuh kalimat simpulan? Misalnya ditandai dengan adanya kata penghubung simpulan yang seperti so, oke, sehingga, and then ada therefore. Oleh karena itu, nah, therefore, sorry guys, tadi bawanya aja. Nah, atau misalnya ada kalimat penghubung lainnya, hence ya, maka. Nah, itu kan semua kalimat yang menunjukkan simpulan. Itu bisa juga kita baca paragraf terakhirnya. Oke? Atau bisa juga dengan membaca kalimat pertama setiap paragraf ya. So read the first sentence of each paragraph. Nah, each paragraph. Oke, students. Nah, jadi itu dia cara mencari main idea of text 1. Nah, mari kita lihat dari paragraf pertamanya dulu ya. Coba kita mencari main idea dengan menggunakan tips membaca paragraf pertama. Oke, so let's check the text 1. Nah, text 1 paragraf pertamanya nih. Fruits have changed significantly over time. Oke, jadi buah-buahan ya telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, over time ya. Nah, dari waktu ke waktu. Nah, karena, nah ada kata jutsu di sini artinya karena ya. Karena pengaruh nih, ada influence, pengaruh alam dan manusia ya. Nah, jadi terjadi perubahan buah karena adanya pengaruh alam dan manusia. Nah, kita lihat lagi nih kalimat setelahnya. In the past, wild fruits were often small, bitter, and full of seeds. Nah, jadi di masa yang lalu ya, wild fruits atau buah yang liar, itu katanya sering atau dia bentuknya kecil, oke, rasanya pahit, bitter, and full of seeds atau penuh akan biji ya. Nah, terus apa lagi nih kalimat selanjutnya? They rely on animals to spread their seeds. Nah, jadi mereka yang dimaksud di sini adalah fruits-nya ya. Yang ini, wild fruits-nya.
Nah, itu katanya relied on atau bergantung pada hewan untuk menyebarkan bijinya ya. Nah, so the sweet brighter colors and sweeter taste had a better chance of survival. Nah, jadi sehingga warna yang lebih terang dan rasa yang lebih manis itu katanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oke, dari paragraf 1 ini bisa kita lihat ya bahwa di sini dijelaskan tentang perubahan yang terjadi pada buah ya. Nah, akibat apa? Akibat pengaruh manusia tadi dan alam. Nah, coba kita lihat opsinya. Apakah sudah bisa kita temukan dari membaca paragraf pertama saja? Nah, oke, let's. Oke, so let's check the option for number 1. Nah, nomor 1, di sini ada farming has led to the extinction of many wild fruits. Nah, jadi katanya di sini petani ya telah menyebabkan kepunahan, punah. Nah, terhadap banyaknya buah yang liar. Apakah itu tadi penjelasannya? Tidak ya. Nah, and then apakah B? Fruits have changed due to natural and human influences. Nah, jadi buah, telah berubah karena pengaruh alam dan manusia. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa main idea of text 1 adalah bravo. Nah jadi bisa tuh tadi kita temukan di paragraf pertamanya. Ya students, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Number 2. Nah, number 2. Nah, what makes text 1 and text 2 different? Ya, jadi apa yang membuat teks 1 dan teks 2 itu berbeda? Nah, jadi apa yang membuat teks 1 dan teks 2 itu berbeda? Nah, maka kita pahami lagi ya, apa pembahasannya teks 1 dan apa pembahasan dari teks kedua. Nah, coba kita lihat lagi kembali dari teks 1. Nah, kalau teks 1 tadi sudah kita pahami juga ya, bahwa di paragraf 1-nya dijelaskan tentang perubahan buah kan? Nah, perubahan buah nih. Kalau di paragraf 2-nya pun juga masih dijelaskan hal demikian kan? Nah, dia memberikan contoh nih di sini, bananas ya, pisang for example, used to have large seeds and tough flesh. Nah, but over generations they became soft and seedless. Nah, jadi kalau di paragraf kedua di sini bisa kita lihat memberikan contoh banana ya atau pisang yang dulunya itu katanya memiliki biji yang large, besar ya, and tough flesh atau dagingnya yang keras gitu. Nah, but over generation, tapi seiring berjalannya waktu ya menjadi soft and seedless, menjadi lebih lembut dan kurang akan atau tidak ada bijinya. Nah itu berarti memberikan contoh tuh tentang perubahan yang terjadi pada buah. Nah, sama juga nih paragraf ketiganya. Scientists use advanced technique like genetic modification and hybridization to improve fruits further ya. Nah, jadi sekarang katanya para saintis atau peneliti ya, itu menggunakan teknik yang canggih ya. Nah, seperti genetic modification dan hybridization untuk meningkatkan ya, improve, meningkatkan buah lebih jauh lagi. Nah, jadi inti dari teks 1 yaitu tadi ya, perubahan yang terjadi pada buah. Nah, sekarang coba kita lihat di teks kedua. Apa sih pembahasan di teks kedua? Nah, teks kedua nih, one of the most striking example of fruit evaluation is. Nah, jadi salah satu contoh yang paling strike ya dari evolusi buah adalah transformasi dari watermelon. Nah, jadi kalau teks 2 ini ada juga nih memberikan contoh ya dari fruit evaluation. Nah, atau perubahan buah juga nih, masih tentang perubahan buah atau evolusi dari buah. Nah, adalah transformasi dari semangka. Nah jadi dia lebih spesifik nih di teks kedua. Dia memberikan contoh pada buah semangka. Ya. Nah, di sini dijelaskan lagi nih bahwa ancient ya atau orang dulu di 4000 tahun yang lalu menunjukkan bahwa semangka watermelon itu bentuknya kecil, small, and then pale, pucat gitu. Nah, and with a high seed content, atau berisi biji dengan kandungan yang tinggi ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi nih, they were bitter and used mainly for hydration rather than as a sweet treat. Nah, jadi mereka ini rasanya katanya pahit ya.
Nah, dan kemudian itu tujuan utamanya untuk hidrasi. Nah, daripada sebagai rasa yang manis. Nah, berarti bisa kita lihat ya lagi dari kalimat di teks kedua paragraf 1 ini lebih membahas ke watermelon. Oke, dia spesifiknya ke buah semangka. Nah, sama tuh di paragraf pertamanya juga, paragraf kedua. Modern technique have pushed watermelon evolution even further. Nah, jadi teknik yang modern telah mendorong buah semangka itu berevolusi ya menjadi lebih jauh. Nah, berarti masih spesifik tentang buah semangka. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Pasti jawabannya. Jadi, teks 1 menjelaskan tentang apa tadi? Masih ingat? Tentang perubahan buah ya. And then di teks 2 itu lebih spesifik ke buah semangka. Nah, jadi yang mana tuh kira-kira jawabannya? Teks 1 discuss general fruit evolution, oke. While teks 2 focuses on watermelon. Nah, jadi ini ya jawabannya. Untuk nomor 2 adalah alfa, ya. Nah, jadi teks 1 mendiskusikan tadi perubahan yang terjadi pada buah kan, berarti fruit evolution, and then teks 2 focus on watermelon. Nah, kalau kita perhatikan opsi B, C, D, E, itu di teks kedua, nah ini satu-satunya opsi yang membahas tentang watermelon itu kan hanya opsi A. Ya, nah jadi jelas sekali nih, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah alfa. Oke ya, students? Nah, jadi kalian nanti coba aja tuh cari main idea setiap teksnya dengan membaca kalimat-kalimat pertamanya aja setiap paragraf ya. Kalimat pertama atau keduanya gitu. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, number 3, the praise raised concerns. Oke, from text 1 in the last paragraph means. Nah, jadi ini sama kayak mencari persamaan makna ya dari raise concern di teks 1. Oke. Nah, teks 1, raise concern. Oke, raise concern itu artinya menimbulkan kekhawatiran ya. Nah, jadi coba kita kembali lagi ke soalnya. Oke, ini ya. Jadi raise concern itu artinya menimbulkan kekhawatiran ya. Nah, so yang mana nih menurut kalian yang memiliki makna yang sama dengan raise concerns? Apakah suggest improvements? Concern ya, concern itu kekhawatiran. Nah, kalau kita lihat di sini kata keduanya itu ada improvement, ada worries, benefit, risk, dan innovation. Nah, yang mana tuh yang mendekati dengan concern? Nah, saya rasa ini juga cukup jelas ya. Nah, kalau A ini kan artinya suggest improvement, menyarankan peningkatan ya. Nah, menyarankan sebuah peningkatan. Nah, kalau B, highlight worries. Nah, ini dia nih jawabannya ya. Karena worries itu kan sama dengan concern ya. Nah, ini artinya menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran. Oke. Nah, kalau C ini kan increase benefit, meningkatkan manfaat ya. Nah, meningkatkan sebuah manfaat gitu. Manfaat. Nah, kalau lower risk berarti menurunkan risiko ya. Nah, risiko. And then kalau encourage innovation itu artinya mendorong sebuah inovasi ya. Nah, mendorong inovasi. Nah, jadi kalau untuk soal ini tuh jelas sekali ya bahwa jawabannya adalah bravo. Nah, yang dimana concerns itu kan sama artinya seperti worries. Dia memiliki arti yang sama dengan worries, yaitu kekhawatiran. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, next number 4. Nah, which of the following
shows the positive statement based on text 2 ya. Nah, berdasarkan teks kedua. Nah, kita lihat nih yang mana yang menunjukkan positive statement. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kalau pertanyaannya positive statement, berarti itu kan dia berasal dari penulis ya. Yang mana sih di sini positive statement dari penulisnya yang dijelaskan di teks kedua. Nah, kalau opsi A di sini itu kan dijelaskan this intensive cultivation raises questions about biodiversity as wild watermelons are now much rare. Nah, jadi pengolahan yang intensif ya dalam meningkatkan pertanyaan tentang ya. Tadi ini cultivation artinya pengolahan. Nah, jadi pengolahan yang intensif ya meningkatkan pertanyaan tentang biodiversity. Nah, as wild watermelons ya, seperti watermelon yang liar atau buah watermelon semangka yang sekarang itu lebih langka. Nah, and then kalau B, they were bitter and used mainly for hydration rather than as a sweet treat. Nah, mereka ini rasanya pahit ya, dan tujuan utamanya adalah untuk hidrasi daripada sebagai rasa manis. Nah, kalau untuk pertanyaan seperti ini, karena pertanyaannya adalah positive statement, maka kita eliminasi saja yang berkonotasi negatif ya. Seperti opsi B ini ya. Nah, katanya rasanya pahit, kemudian hanya digunakan untuk hidrasi daripada as sweet treat gitu, daripada rasanya yang manis. Nah, atau C nih, modern technique have pushed watermelon evolution even further. Nah, jadi teknik yang modern telah mendorong watermelon atau semangka ya, berevolusi nih menjadi lebih jauh. Nah, jadi perubahannya itu terjadi perubahan yang jauh gitu dari buah semangka itu sendiri dengan menggunakan teknik yang modern. Nah, atau delta, the transformation of watermelons highlight how human influence has reshaped nature sometimes at the cost of genetic diversity. Nah, jadi transformasi dari watermelon itu katanya menimbulkan ya atau meng-highlight, menekankan gitu gimana pengaruh manusia telah membentuk kembali alam. Nah, kadang-kadang katanya at the cost of genetic diversity atau perbedaan gen. Nah, gimana tuh opsi delta? Nah, saya rasa kalau untuk opsi delta ini dia lebih ke fakta ya. Nah, jadi bukan juga nih. Kalau error, ancient depictions from over 4,000 years ago shows watermelon as small, pale, and with a high seed content. Nah, jadi kalau kayak gini juga konteks kalimatnya kan, itu juga dia fakta ya. Nah, jadi menurut kalian yang mana nih positive statement-nya? So, the answer is Charlie ya. Nah, jadi telah mendorong watermelon itu berevolusi bahkan lebih jauh. Jadi ada tuh perubahan yang terjadi pada watermelon ya, yang sebelumnya kan dijelaskan tadi bentuknya itu small, kecil, and then pale, pucat. Nah, itu kan dia sebelumnya seperti itu. Nah, tapi berdasarkan teks, ada modern teknik yang telah mendorong watermelon menjadi lebih, perubahannya itu menjadi lebih jauh gitu ya. Nah, so the answer is C. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Number 5. Nah, determine an opinion based on text 1. Ya, jadi kita diminta untuk menentukan yang mana opini berdasarkan teks 1 ya. Nah, opini dari teks 1. Nah, ciri-ciri opini apa saja? Dia itu subjektif kan? Nah, subjektif atau dia itu berdasarkan based on writer's perception ya. Nah, based on writer opinion. Nah, jadi berdasarkan pendapatnya penulis ya, beda sama fakta. Kalau fakta itu kan ya berarti berdasarkan research ya, based on research, based on data gitu. Nah, kalau opini sendiri dia bersifat subjektif atau berdasarkan pendapat dari penulis. Nah, coba kita analisis dulu nih, menurutnya kalian yang mana di sini ciri-ciri dari fakta opini, yang mana menunjukkan opini dari opsi A sampai error. Nah, kalau A di sini ada bananas, for example, used to have large seeds and tough flesh, but over generation they became soft and seedless. Nah, apakah ini kira-kira pendapatnya penulis nih
bahwa dia menjelaskan banana itu, contohnya banana ya, yang dulu katanya memiliki large seeds atau bijinya yang besar, and then tough flesh, tapi seiring berjalannya waktu menjadi soft gitu, menjadi lebih lembut dan tidak ada bijinya. Nah, apakah itu sebuah opini? Tidak ya. Nah, ini fakta nih. Nah, atau B, with the rise of agriculture, humans play a crucial role in shaping fruit evaluation. Nah, dengan adanya meningkatnya agrikultur ya, human atau manusia memerankan peran yang penting dalam membentuk evolusi buah. Nah, kalau itu gimana tuh? Apakah dia adalah opini? Atau C, namun ya, however, ada kata namun. Nah, these changes also raise, adalah lagi also nih, perubahan ini juga ya menimbulkan kekhawatiran, raise concern about biodiversity and the long-term effect of human intervention in fruit evaluation. Now, how about C? Nah, kalau delta, kita cek dulu delta ya. Delta di sini scientists now use genetic modification. Nah, kalau dia sumbernya from scientist, nah sudah bisa kita pastikan juga ya, dia adalah sebuah fakta. Oke? Nah, jadi bukan juga delta. Oke? Delta juga bukan. Atau error. Nah, fruits have changed significantly over time due to both nature and human influence. Buah-buahan ya telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu karena adanya pengaruh manusia dan alam. Nah, ini juga tadi ya, ini adalah sebuah fakta. Ini kan penjelasan yang di kalimat pertama tadi teks 1. Nah, jadi yang mana ciri-ciri dari opini dari opsi A sampai error? The answer is Charlie, ya. Nah, kalau ada kayak kata gini, however, namun, ada lagi nih, also, ya. These changes, perubahan ini juga, nah ini kan semua bersumber dari penulis, ya. Namun, nah itu kan penulis menyanggah tuh dari statement sebelumnya. Oke, nah berarti dia memberikan statementnya sendiri atau pendapat dari penulis itu sendiri. Oke, students. Nah, so the answer for number 5 is C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, next number 6. Nah, the word some in paragraph 2, text 2 refers to Oke. Nah, jadi refers ya. Ini pertanyaan rujukan. Nah, jadi kita diminta untuk mencari kata some pada paragraf kedua di teks kedua itu merujuk kepada apa ya? Apakah teknik atau watermelon or scientist or maybe varieties ya or experiment. Nah, so let's check the word some in paragraph 2 text 2. Oke. Sorry. Nah, kata some ada di sini ya. Oke, some even experiment. Oke. Nah, jadi kita coba baca dulu di kalimat sebelumnya ya. Nah, di sini kan membicarakan tentang modern teknik ya yang telah mendorong watermelon atau semangka ya berevolusi bahkan menjadi lebih jauh. Nah, today scientists, nah saat ini para saintis atau peneliti can create seedless varieties of hybridization ya. Nah, bisa membentuk biji atau yang tidak ada bijinya tuh, varietas dari yang tidak ada bijinya melalui hybridization. And some dan beberapa bahkan melakukan eksperimen ya, even experiment with genetic modification. Nah, some even experiment, beberapa bahkan melakukan eksperimen. Nah, jadi jelas sekali nih, kata some merujuk kepada apakah tekniknya, apalagi tadi, atau watermelonnya, atau saintisnya. Nah, melakukan eksperimen, berarti itu kan dilakukan oleh saintis ya, ini nih. Nah, jadi jawaban untuk soal yang ke-6 tadi adalah saintis. Oke, dia merujuk kepada saintis atau peneliti. Oke, apakah ada saintis? Yes, di sini. So, the answer is Charlie. Sini harus ada S-nya ya, saintis gitu. Nah, berarti banyak tuh penelitinya ya. Some, kalau some ini kan
Itu dia menunjukkan beberapa. Beberapa ya berarti more than one gitu ya. Lebih dari satu. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah scientist. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Number 7 ya. Oke, nah ini teks yang berbeda. Oke, bukan lagi tentang perubahan buah ataupun tentang semangka, ya tidak ya. Nah, coba kita lihat, ini adalah soal trade. Nah, untuk soal trade ini, ingat ya, yang paling atas atau statement yang paling pertama, ini selalu kita jadikan patokannya ya. Jadi dia adalah topiknya. Nah, jadi model soal yang kayak gini itu, yang paling atas adalah topik, kemudian statement kedua sampai terakhir itu, dia hanya memberikan komentar gitu ya, dari yang ada di topik. Nah, sama tuh kalau kita kayak main sosial media gitu ya, entah itu Instagram kah, atau Twitter, dan lain sebagainya. Ada nih, netizen misalnya memberikan sebuah topik ya, dia mengangkat sebuah topik, atau dia memposting sesuatu. Nah, kita memberikan tuh di situ komentar. Nah, jadi ini orang kedua dan terakhir, sampai terakhir, nah itu dia hanya memberikan komen yang ada di topik. Oke, ingat ya, jadi soal trade itu seperti itu modelnya. Nah, tapi kita baca dulu pertanyaannya. Oke, nah so the question for number 7 ya. Nah, the word encourage in Miller 2018's post is closest in meaning to. Nah, jadi kata encourage pada postingannya Miller itu memiliki persamaan kata dengan apa ya? Nah, jadi kalau closest in meaning to itu sama saja kita diberikan atau diminta untuk mencari sinonimnya ya, atau persamaan katanya. Oke ya. Nah, coba kita lihat postingannya Miller. Oke, Miller. Mana tuh encourage? Nah, ini dia ya. Oke, kita baca dulu nih. About going to the gym regularly. Nah, terkait tentang pergi ke gym secara teratur. Nah, as Benjamin said, seperti yang dikatakan Benjamin, if you have somebody to go with you, jika kamu memiliki seseorang untuk pergi bersama ya. Nah, you can encourage each other. Kamu bisa encourage satu sama lain tuh into the right thing ya, melakukan hal yang baik gitu. Nah, jadi encourage, kamu bisa encourage satu sama lain. Nah, jadi ini kan tentang apa nih? Tentang apa sih ini? Berarti kita lihat dulu nih statementnya dari Mia ya. Nah, Mia bilang, for me, the biggest challenge has been actually going to the gym to exercise. Nah, jadi kata Mia, challenge yang paling besar ya, atau tantangan yang paling besar dari dia itu adalah pergi ke gym untuk olahraga ya. Pergi ke gym untuk olahraga. Nah, I'd be interested to hear what other people do to keep themselves motivated and on schedule. Nah, saya tertarik nih mendengar pendapatnya orang-orang ya. Nah, melakukan hal tersebut. People do to keep themselves, atau mendengarkan pendapatnya orang-orang agar bisa termotivasi tuh melakukan gym ya, dan terjadwal. Oke, on schedule. Any tips? Nah, jadi Mia di sini meminta sebuah tips ya. Nah, jadi kalau Miller tadi tipsnya di sini, dia katanya bilang kalau ada nih seseorang yang bisa kamu temani bersama ke gym, you can encourage each other. Kamu bisa saling mendukung kan, atau saling memotivasi nih satu sama lain. Oke? Nah, coba kita lihat opsinya. Apakah ada kayak mendukung, mendorong, menyemangati. Nah, itu artinya encourage ya. Nah, encourage ini dia. Nah, ada shame. Shame itu kan artinya malu ya. Nah, atau suggest, menyarankan. Bother, mengganggu. Atau motivate, memotivasi. Charm, atau charm di sini. Yang mana tuh? Nah, you can encourage each other. Ini ya, encourage each other. Nah, jadi encourage itu memiliki makna yang sama dengan delta ya. Jadi mendorong dalam hal ini sama tuh dengan memotivasi. Oke? Jadi encourage itu artinya mendorong. Nah, tadi kan salah satu kalimatnya itu encourage each other, bisa mendorong satu sama lain. Nah, dalam hal ini mendorong yang dimaksud adalah memberikan motivasi ya.
Nah, so the answer is delta. Oke? Kita lanjut. Number 8. Nah, who posed the least relevant response to Mia Collins' questions? Nah, jadi postingannya siapa yang paling tidak relevan ya? Nah, jadi yang paling tidak relevan terhadap pertanyaannya Mia. Oke? Nah, maka kita perlu membaca nih statement dari Benjamin, Miller, Jessica, Aisyah, dan Ashley ya. Nah, jadi siapa sih yang paling tidak relevan? Oke, kita cek statementnya. Oke, dari tadi Mia ya, kita sudah baca Mia. Jadi Mia di sini kan dia meminta tips gimana tuh bisa termotivasi ya untuk pergi ke gym. Oke, untuk olahraga tuh. Nah, kalau kata Benjamin bilang, it's so hard to feel motivated to go to the gym regularly. Oke. Nah, jadi itu sangat susah ya untuk termotivasi, untuk merasa termotivasi pergi ke gym secara teratur. Nah, especially when you have to travel to get there. Nah, khususnya ketika kamu ini harus melakukan perjalanan ya ke sana gitu. Nah, I usually go with my roommates. Saya biasanya pergi dengan teman kamarku. Nah, so we can keep each other accountable. Jadi kita bisa pergi sama-sama gitu. Nah, kalau Miller bilang tadi about going to the gym regularly, as Benjamin said, seperti yang dikatakan Benjamin. Nah, berarti Miller di sini secara tidak langsung dia setuju ya dengan perkataan dari Benjamin. Nah, seperti yang Benjamin katakan bahwa jika kamu punya seseorang untuk pergi bersama, kamu bisa saling memotivasi. Oke? Nah, jadi kalau dari Benjamin sama Miller ini, dia masih nyambung ya. Nah, tadi kan pertanyaannya least relevan atau yang paling tidak relevan, kan? Nah, di sini mereka masih nyambung karena memberikan tips. Bahwa tipsnya itu ya kamu bisa pergi dengan teman gitu. Oke? Nah, Jessica. How about Jessica nih? Going to the gym is overrated. Pergi ke gym itu berlebihan gitu. Nah, people go there just to post pictures on social media with fancy sport wear. Nah, orang-orang pergi ke sana itu hanya memposting nih gambar ya di sosial media dengan menggunakan pakaian olahraga yang fancy ya, yang mewah gitu. Nah, they're such a bunch of shows off. Nah, jadi kayak mereka hanya mau pamer gitu. Nah, itu kata Jessica. Menurutnya kalian, apakah Jessica nyambung nih dengan pertanyaan yang ada di topiknya? Nah, atau mau cek dulu dari Aisyah dan Ashley? Bisa, kita lihat ya. I personally found that exercising became much easier once I gave up the gym and started doing it at home instead. Nah, jadi kalau Aisyah itu, dia secara personal ya menemukan bahwa berolahraga itu lebih mudah ketika dia bangun ya, I gave up the gym and then started doing it at home, dan memulainya di rumah. Oke? Nah, it save a bunch of time and money. Jadi lebih menghemat waktu katanya dan uang. Oke? Not to mention anxiety. Nah, kemudian a pair of running shoes and some weight were all I needed. Nah, jadi kalau Alisa ini ya bisa kita lihat ya masih nyambung tuh dengan Mia. Dia memberikan tips gitu bahwa kalau dia itu sendiri started doing it at home gitu ya. Nah, kalau Ashley bilang, if you can afford it, getting a personal trainer makes a huge difference. Nah, jika kamu mampu ya, kamu bisa mendapatkan personal trainer atau guru olahraga yang pribadi gitu ya, trainer pribadi. Nah, itu katanya membuat perbedaan yang sangat besar. Nah, I find it hard not to work out without one. Nah, and then it gives you goals, focus, and correct form. Jadi kalau dari Ashley di sini bisa kita lihat dia menyarankan untuk mendapatkan personal trainer ya, yang itu katanya membantunya gitu, lebih fokus, kemudian lebih membentuk correct form atau membentuk secara tepat. Oke? Nah, jadi kalau Ashley di sini lebih ke memberikan
tipsnya dengan mendapatkan personal trainer. Berarti kan masih nyambung juga tuh dengan yang ada di topik. Nah, jadi jelas sekali juga di sini ya, bahwa yang paling tidak nyambung dengan pertanyaannya Mia adalah Jessica. Oke, Jessica. Dia bilang, oh itu hanya emoji orang-orang pergi posting di sosial medianya gitu, hanya sekedar mau pamer katanya. Nah, itu tidak nyambung ya, karena Mia sendiri meminta tips. Oke, apakah ada opsi yang menyatakan Jessica yang tidak nyambung? Ada, ya. Nah, jadi pertanyaan nomor 8 ini jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Number 9. Nah, the purpose of Miller 2018's response to Mia Collins' post is to... Nah, ini tadi sudah kita baca juga ya. Statementnya dari Miller merespon pertanyaannya Mia atau postingannya Mia. Oke, untuk apa sih? Nah, coba kita lihat ya. Kita kembali lagi postingannya Miller. Nah, Miller tadi ini dia setuju ya dengan katanya Benjamin yang mengatakan kalau kamu punya seseorang untuk ditemani bersama ke gym, kamu bisa saling memotivasi ya. Nah, atau mendorong tuh satu sama lain. Oke, kita lihat opsinya. Nah, support Benjamin's post on having a friend to go with. Apakah alpha? Nah, mendukung ya. Mendukung postingannya Benjamin. Nah, on having a friend dalam memiliki teman untuk pergi bersama. To go with. Nah, jelas juga ya bahwa di sini ya betul bahwa Miller itu setuju tadi dengan statementnya Benjamin ya. Nah, so the answer is A. Oke, nah jadi mana adalah alpha. Kalau B ini provide another option, menyediakan opsi yang lain. Tidak ya, dia tadi lebih ke menyetujui statementnya dari Benjamin. Oke, nah menyediakan opsi yang lain dengan mengatur schedule secara teratur atau jadwal secara teratur. Kalau C juga salah, menawarkan perbedaan pendapat, perbedaan opini, ya itu juga tidak. Padahal tadi kan dia sama tuh opininya dengan Benjamin, dia support gitu ya. Menantang Benjamin ideas juga tidak. Terus kalau error, give new tips on making more friends at the gym. Nah, ini juga tidak ya. Memberikan tips baru dalam mendapatkan ya, making dalam membuat sebuah mendapatkan teman gitu di gym. Tidak juga ya. Nah, jadi jawabannya adalah alpha. Nah, number 10. Who suggests having a personal fitness coach to maintain motivation to go to the gym by giving evidence? Nah, tadi sudah kita baca semua statementnya ya. Ini ambil aja nih kata kunci. Misalnya di sini kan di pertanyaannya mengatakan siapa yang menyarankan memiliki personal fitness ya. Nah, oke, coba kita lihat tadi. Atau memiliki pelatih pribadi ya, pelatih gitu. Nah, pelatih pribadi. Tadi itu jelas sekali ada di postingannya. Siapa? Ashley. Oke, nih personal trainer. Personal trainer itu sama dengan personal coach. Sama artinya trainer sama coach ya, pelatih itu, pelatih pribadi. Oke. Nah, jadi ambil aja tuh tadi kata kunci di pertanyaannya, kemudian bawa kata kuncinya di teksnya. Oke. Nah, tapi karena kita sudah baca semua tadi statementnya, dan kita kan masih ingat bahwa, oh, tadi saya baca nih ada yang menyarankan tentang memiliki pelatih pribadi. Nah, itu adalah Ashley. Oke. Nah, jadi apa ini adalah Ashley nih. Oke. Kita lanjut ya. The last question. Oke, number 11. Now, what is the tone of the trait regarding tips of maintaining motivation to exercise at the gym? Jadi gimana tuh tone-nya? Ini mencari tone. Oke, tone itu kayak perasaan gimana sih di situ vibes-nya gitu ya, dari trait-nya, keseluruhan trait-nya. Nah, dalam menjaga atau tips menjaga motivasi untuk berolahraga di gym. Nah, apakah objektif atau critical, enthusiastic, or optimistic, or indifferent? Indifferent itu artinya cuek ya atau tidak peduli.
Nah, ini artinya cuek nih atau tidak peduli. Nah, tadi sudah kita baca juga ya semua trait-nya, semua statement-nya gitu. Nah, gimana nih menurutnya kalian tone-nya? Di sini bisa kita lihat apakah ada yang mengkritik? Tidak ya? Nah, kalau kita lihat di sini itu kan semuanya memberikan tips gitu ya. Beda-beda tuh tipsnya. Ada tips kalau apa ya? Kalau dari Benjamin sama Miller itu ya dia lebih termotivasi kalau ada seseorang yang ditemani gitu sama-sama ke gym, kan? Nah, kayak roommates-nya kah atau ya someone gitu atau somebody. Nah, kalau Aisyah pun juga dia menyarankan untuk started doing it at home, oke? Okay? And then from Ashley itself dia menyarankan untuk memiliki personal trainer atau pelatih pribadi. Nah, kalau Jessica di sini kan itu lebih ke tidak nyambung tadi ya, least relevant. Oke, maka gimana nih menurutnya kalian tone-nya, keseluruhan trait-nya? Nih, tone keseluruhan trait. Objektif, objektif itu sama dengan netral ya. Nah, oke, artinya ya hanya memberikan pendapat tuh. Ataukah kritikal, apakah tadi ada kalimat-kalimat kritik di situ? Atau enthusiastic, or optimistic, atau indifferent, tadi artinya cuek. Saya rasa kalau cuek juga tidak ya, karena semuanya itu memberikan tips gitu untuk Mia. Oke? Nah, gimana nih? So, the answer is alpha. Ya, jawabannya adalah alpha. Nah, kenapa A? Objektif atau netral? Nah, karena tadi kan keseluruhan trait itu ada yang hanya memberikan pendapatnya, kan? Tipsnya gitu. Ada yang memberikan tips untuk lebih termotivasi apabila ada teman, and then ada juga yang doing it at home, ada juga yang menyarankan memiliki personal trainer. Nah, jadi tidak semuanya menyarankan untuk pergi ke gym gitu. Makanya optimistik di sini masih kurang tepat sama enthusiastic. Oke, karena ada yang menyarankan untuk ya tidak harus ke gym, tapi kita bisa melakukannya di rumah. Oke, nah jadi di sini itu jawabannya adalah objektif atau sama dengan netral, yang dimana semuanya hanya memberikan pendapatnya gitu, ya. Oke, students, so I think that's all for today. Oke ya, nah jadi saya rasa sekian untuk hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thank you so much for your nice attention. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.